Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Pendidikan yang mendapatkan tema tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Di dalam sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, kelompok kami yang pertama akan membahas sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan, dan yang kedua membahas tentang paradigma sosiologi pendidikan. Di dalam sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, yakni ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai dengan 1406. Beliau adalah seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemukan asal Tunisia, sudah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Karya Ibnu Khaldun tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah tentang sejarah dunia sosial budaya yang dipandang sebagai karya besar di bidang tersebut. Teori sosial Ibnu Khaldun terkenal dengan siklus peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, setiap peradaban perkembangan melalui 4 fase, yaitu yang pertama fase primitif nomaden, dan yang kedua fase urbanisasi, yang ketiga fase kemewahan, dan yang keempat fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian keempat perkembangan ini oleh Ibnu Khaldun sering disebut dengan fase primitif, fase pembangun, fase penikmat, dan fase penghancur. Selanjutnya, lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran tokoh seorang brilian, yakni Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Beliau adalah orang pertama yang mencetuskan nama sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive yang terbit pada tahun 1838. Dalam buku ini, Auguste Comte secara kreatif menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Auguste Comte menamainya dengan sosial. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Jadi sosiologi itu ilmu yang berbicara tentang kemasyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad. Kemudian berkat Herbert Spencer pada tahun 1820 hingga 1830, perkembangan sosiologi semakin mantap berkat Emile Durkheim melalui bukunya Rules Sociological Methods yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku yang melambungkan namanya itu, Emile Durkheim menguraikan pentingnya metodologi ilmiah dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Yang selanjutnya adalah Max Weber. Beliau adalah tokoh pendiri sosiologi yang memiliki pendekatan yang berbeda dengan Emile Durkheim. Menurut Max Weber, sebagai ilmu yang mencoba memahami masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sosiologi, tidak semestinya berkutat pada soal pengukuran kuantitatif. Namun, yang lebih penting, sosiologi bergerak pada upaya memahami tingkatan makna tentang perilaku sosial. Karena itu, Max Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antara hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan yang kasual. Memasuki abad ke-20, perkembangan sosiologi makin variatif, dipelopori oleh tokoh-tokoh ilmu sosial kontemporer, terutama Anthony Giddens.
sejarah perkembangan sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran tokoh yang pertama ada Lester Frank Ward. Beliau terkenal pada tahun 1841 sampai dengan 1913. Dan yang kedua ada John Dewey yang terkenal pada tahun 1859 hingga 1852. Dan yang ketiga ada Emil Durkheim. Beliau juga terkenal pada tahun 1858 sampai dengan 1917. Yang selanjutnya ada Karl Mannheim. Beliau juga terkenal pada tahun 1893 hingga 1947. Dan yang terakhir ada tokoh George Paine. Beliau juga seorang tokoh sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan bermula sosiologi yang muncul pada abad ke-19. Berdasarkan sejarah lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang relatif masih muda. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran tokoh sebagai berikut. Yang pertama yakni ada Lester Frank Ward yang waktu itu terkenal pada tahun 1841 sampai 1913. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran tokoh sebagai berikut. Yang pertama yakni ada Lester Frank Ward yang waktu itu terkenal pada tahun 1841 sampai 1913. Lester Frank Ward adalah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya yakni Applied Sociology atau sosiologi terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial tersebut membentuk kekuatan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tokoh yang kedua yakni ada John Dewey yang mungkin waktu itu terkenal pada tahun 1859 sampai 1852. Gagasan Lester Frank Ward tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatis, ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899, menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari, seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian, dalam bukunya Democracy and Education pada tahun 1116, Dewey menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. Untuk merealisasikan konsep tersebut, Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajarannya, yakni yang pertama ada problem solving method dan yang kedua ada learning by doing. Tokoh yang ketiga yakni ada Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Salah seorang tokoh penting dalam hazanah perkembangan sosiologi pendidikan ialah Emil Durkheim, terutama dengan pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu
social thing atau ikhtiar sosial. Selain itu, Durkheim juga membandingkan sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dengan sifat masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organik. Perbandingannya yaitu solidaritas mekanik di sini terdapat yang pertama pembagian kerja rendah, kedua kesadaran kolektif tinggi, ketiga hukum represif dominan, yang keempat individualitas rendah. Kemudian ada konsensus terhadap pada pola-pola normatif itu penting. Kemudian peranan komunitas dalam menghukum saling ketergantungan itu rendah dan bersifat primitif atau pedesaan. Sedangkan solidaritas organik terdapat yang pertama yakni pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif lemah, hukum restitutif dominan, individualis tinggi, konsensus terhadap nilai abstrak dan umum itu penting, badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang, saling ketergantungan yang tinggi, dan bersifat industrial perkotaan. Kemudian tokoh yang keempat yakni ada Karl Menem. Pada itu tahun 1893 sampai 1947. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Menem sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Pemikiran sosiologi Menem terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Menurut Menem, penggunaan pendekatan sosiologi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan tidak saja dapat membawahi nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada pengembangan konten dan metodologi. Dan tokoh yang terakhir ada Georges Paine. Beliau adalah tokoh yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan. Beliau juga mengemukakan secara konsepsional. Paine menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, di mana dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek ataupun prinsip-prinsip sosiologi Georges Paine. Selanjutnya, kelompok kami membahas tentang paradigma sosiologi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Farizi. Yang presentasi di sini tentang paradigma sosiologi pendidikan. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di antaranya. Yang pertama, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi penghubung inti dan deklinasi perbedaan kategori dari kata tersebut. Yang kedua, paradigma adalah modern dari teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, paradigma adalah kerangka berpikir. Robert Farizi mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan subjek matter yang seharusnya dipelajari. Menurut Leisler, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma psikologi yang ke-1, yang pertama paradigma fakta sosial.
Ada dua teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini, yaitu teori struktural fungsional, teori struktural konflik. Itu teori struktural konflik. Yang kedua, paradigma di definisi sosial. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.